Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah kami buat mengenai pembelajaran sumber daya manusia dan tunjangan. Yang pertama ada struktur gaji, kompensasi non finansial, dan tunjangan. Dan yang kedua yakni jenis-jenis struktur gaji. Jenis struktur gaji dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu struktur gaji tradisional. Dalam struktur gaji tradisional, gaji karyawan dibagi menjadi tingkatan gaji berdasarkan posisi atau jabatan yang mereka miliki. Level gaji yang berbeda tergantung pada faktor-faktor profesional seperti pengalaman, senioritas, kredensial, dan keterampilan yang dimiliki. Dan yang kedua yakni struktur gaji berbasis pasar. Perusahaan menggunakan data pasar dari industri untuk menyusun rentang gaji. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk tetap setara dengan kompetitor, menarik, dan mempertahankan talenta. Dan yang ketiga yakni struktur gaji broadband. Broadband ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatur struktur gaji selama manajer, profesional, SDM, dan pimpinan itu menyadari potensi kekurangannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kompensasi non finansial. Kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi non finansial, sesuatu yang diterima tidak dalam bentuk uang ataupun non tunai. Jenis-jenis kompensasi non finansial yang diberikan perusahaan kepada karyawan meliputi 1. Training. Training ini untuk meningkatkan skill karyawan dan meningkatkan kualitas operasional organisasi kepada perusahaan. Kedua, penghargaan merupakan salah satu hal yang berarti bagi karyawan karena perusahaan telah memberi penghargaan terhadap karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan bagus. Penghargaan ini dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap perusahaannya. Yang ketiga, kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan ini merupakan salah satu keinginan semua karyawan. Dengan kenaikan jabatan ini dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara optimal. Yang keempat, liburan. Dapat menjadi refreshing bagi karyawan karena dapat mengurangi stres saat bekerja dan mempererat solidaritas antara karyawan satu dengan karyawan yang lain di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan fokus semangat karyawan saat bekerja, sehingga dapat menyelesaikan dengan hasil yang baik. Tunjangan adalah hak karyawan yang diperoleh dari perusahaan setelah ia berkontribusi dalam pekerjaan. Tunjangan tidak hanya berupa gaji pokok, namun juga berupa fasilitas. Lalu ini adalah tunjangan, seperti tunjangan asuransi kompensasi pekerja, memberikan tunjangan untuk karyawan yang mengalami kecelakaan saat bekerja. 2 adalah asuransi perawatan rumah sakit kesehatan dan cacat, membantu melindungi dari biaya perawatan rumah sakit. Lalu ada pembayaran waktu tidak bekerja seperti asuransi pengangguran, memberikan tunjangan jika seseorang tidak mau bekerja karena kesalahan yang tidak dilakukan oleh dirinya sendiri. Lalu ada liburan dan hari libur. Jumlah hari libur yang dibayar sangat bervariasi dan dari satu perusahaan atau perusahaan yang lainnya. Lalu ada cuti orang tua, yaitu karyawan yang mengambil cuti itu berhak untuk menerima tunjangan kesehatan saat mereka cuti yang tidak dibayar. Lalu ada cuti sakit, memberikan pembayaran kepada seorang karyawan saat dia tidak bekerja karena sakit.